Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedulur-sedulur sobat ngopi disik, malam hari ini kita berkumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Dulur-dulur, malam kemarin, malam yang lalu itu kita sudah berdiskusi. Nah, pada malam hari ini kita berdiskusi kembali karena memang hari demi hari itu kita terus menghadapi permasalahan yang itu adalah realita ya. Wabil khusus saya pribadi, saya merasa dalam pengalaman rohani saya berusaha untuk istiqomah. Ternyata dalam perjalanan itu keistiqomahan ini bisa kena penyakit. Penyakit itu ada 3 macam Pak ya, di situ diringkas teman-teman. Ada yang namanya malal, yang artinya itu bosan. Terus yang kedua itu namanya futur, merasa puas dengan apa yang sudah jalankan. Udah sejauh ini kok, gitu kan. Terus yang ketiga itu ada yang namanya kaslan, malas. Ya udahlah, begini aja. Itu perjalanan batin yang saya rasakan. Kalau ini penyakit tentunya akan ada obatnya, gitu kan. Nah, saya ingin minta urun rembuk diskusi dari teman-teman. Sekiranya itu harus bagaimana sih untuk menyikapi ini gitu. Mungkin Pak Tarso ada urun rembuk? Pak Kalimi, Mas Dedi monggo Pak Kalimi. Sebelum kita ke narasumber. Ya, ke Pak Kalimi dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahas tadi Kang Luqman ya. Nggih. Istiqomah. Nggih. Dalam pengertian istiqomah mungkin orang salah paham. Mungkin yang terus dan terus kan gitu. Nggih. Bisa terus tuh manusia nggak bakal bisa. Nggih. Tapi yang namanya istiqomah itu yang saya pahami, Nggih. dia itu perjuangan. Okay. Perjuangan untuk mengatasi permasalahan. Okay. Dalam segi permasalahan apapun, berarti kita istiqomah itulah kita menegakkan. Istiqomah kita menegakkan. Nah, Okay. berarti punya malas contoh. Kita atasi malas itulah, itu tah istiqomah. Bukan terus namanya orang kan ada kadang kendor lah. Kita mampu mengatasi itu, perbuatan itulah istiqomah menurut pengetahuan dari pribadi saya. Ntar gimana teman-teman, tapi ntar kembali ke murabi ya. Itu pengertian dari istiqomah, bukan terus bukan ajek terus bisa manusia enggak, tapi usaha kita untuk mendapat yang baik. Oke. Ya, Terima kasih ini. Atas inputnya, masukannya. Kang Dedi. Enggak bagaimana obatnya? Obat ya. Belum. Lanjut. Langsung Pak. Ya, kita langsung ke narasumber ya. Sekiranya ini mungkin memang yang biasa reparasi, ahlinya hati ya, murabi kita gitu. Ya, kita mohon kepada Cak Warto untuk memberikan penjelasannya. Ngopi disik. Ngopi, ya. Sangat biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sedulur, nuwun sewu, para sahabat, para kerabat, karib, para sanak kadang, teman-teman semua, konco-konco, senasib dan seperjuangan serta sepenanggungan. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan,
kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang, ampunan, keberkahan Amin. dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dulur, sanak kadang, konco-konco, sahabat, teman, karib semuanya. Ya, mohon maaf saya agak kontroversi ya, mungkin Oke. ya kontroversi sebagaimana yang disampaikan sama Al Mukarrom Ustadz Fadoli Lokman Fitrianto. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Gontor, Pak. Jadi saya harus lebih hati-hati. Saya nuwun sewu dan mohon maaf kalau saya kontroversi karena emang saya latar belakangnya bukan orang pondok pesantren kan itu ya. Bahkan nggak pernah madrasah ya. Sopo anane ya. Adanya Cak Warto ya Cak Warto gitu aja. Tidak mengatasnamakan siapapun. Jadi kalau salah ya saya yang salah. Memang saya tempatnya salah. Dan bahkan banyak lupa. Tadi dikatakan Ustadz Lokman memiliki pengalaman spiritual, perjalanan rohani ya, tadi gitu ya. Di dalam menjalani perjalanan rohani atau spiritual ada beberapa kendala, mungkin ya, atau tantangan ya. Di antaranya malal. Malal itu bosen, terus futur, merasa puas, kemudian kaslan, malas ya. Terus seolah-olah ketiga-tiganya itu dianggap penyakit. Kalau nggak salah paham saya. Iya betul Pak, betul. Karena ketiga-tiganya baik malal, futur, kaslan dianggap penyakit, sehingga berusaha nanya-nanya, golek tombo, cari obat, terus tanya-tanya apa obatnya gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Kalimi Ghazali udah ngasih obatnya tadi ya. Udah ya, udah ngasih resep ya. Udah belum nih? Udah. Belum komplit Pak kayaknya. Baru tulisan aja sih. Obatnya belum nyampe gitu. Minimal ada opini ya. Opini, Pak Ustadz Dedi juga belum ngasih obat. Belum. Begitu pula saya tidak akan memberikan resep dan obat apapun. Karena bagi saya itu bukan penyakit. Justru orang istiqomah itu harus ada malal, ada futur, ada kaslan. Zaman kalau nggak ada itu, nggak akan nyampe. Maaf ya. Ada mungkin kalau saya ndak salah dengar atau ndak salah paham. Yang namanya spiritual, perjalanan rohani, itu ada istilah suluk. Jadi intinya kan pengen istiqomah di dalam suluk. Itu ya, di dalam suluk. Kita harus punya malal. Suluk itu dimensinya udah dimensi agak tinggian. Jadi ada beberapa dimensi kan kita itu. Ada dimensi yang kemarin saya katakan ada dimensi namanya dimensi batonia. Di mana kita pernah mengalami perjalanan hidup di dalam baton, perut. Bisa masuk, bisa terima akal Pak? Bisa dipastikan? Pernah kita melakukan perjalanan di alam perut itu? Ya. Berapa bulan Pak? 9 bulan. Pengalaman loh Pak itu. 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Kita ada di dimensi itu. Dimensi di mana kita hidup dalam sebuah ruang yang sempit sendiri. Nggak pernah mikir apa-apa, nggak pernah. Nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Dan nggak pernah cari obat apa-apa. Makanya kalau sekarang tiba-tiba nyari obatnya, dan dia istiqomah. Ya kan? Di dalam istiqomahnya. Mungkin kalau dia lihat teman-temannya udah pada main mobil-mobilan, gue males. Males gue main mobil-mobilan. Bosen lah. Gue mau istiqomah di sini. Ngeliat orang main bola, gue udah bosen. Gue pengen istiqomah. Jadi harus ada bosen itu.
ya kan? Dan saya futur. Dan saya tidak akan pernah merasa puas. Nah, tapi kalau cuma urusan-urusan gua udah puas, gua udah duluan yang gitu. Tiga-tiganya harus ada. Iya, iya. Dan itu sudah dilakukan. Iya. Coba waktu di rahim ada nggak rasa bosan? Ya nggak ada sih. Apa yang mau dibosenin? Justru istiqomah itu harus seperti itu. Bosan dengan hal lain supaya bisa istiqomah. Futur puasa. Oh, nggih. Kasalan, males apa? Udah enggak. 9 bulan di sini. Iya, Enggak iya. ada males-malesnya. Nggih. Jadi males, futur, dan malal itu harus ada bagi orang yang istiqomah, harus memiliki dua itu. Supaya tidak terkecoh dengan yang macam-macam. Diajak masang-masang, gua udah bosan main duduk mah. Iya. Hey, kita gua udah puas mabuk-mabukan dari dulu. Pasang togel gua udah puas saya. Mancing yuk, gua udah males mancing. Gua kalau nggak males gua mancing lagi, kayak istiqomah gua jadinya. Nggih, paham. Gua kudu males. Paham. Males mancing. Paham. Gua udah males, gua udah bosen, gua udah puas mancing. Iya. Joran model apa yang gua nggak balik? Iya. Pancing yang kayak elam ada, yang kayak Ini pergi ke dukun minta biar mancingnya dapat. Wih. Ya udah puas, Udah puas. udah bosen. Itu jenjang ya? Itu dimensi itu. Nah nanti ketika keluar kita beda lagi. Nanti begitu kita keluar itu ada dimensi yang namanya dimensi gulamiah. Iya. Namanya al-gulam. Nah, al-gulam itu murtahanun bi akikotihi. Setiap bayi yang lahir itu tergade dengan akikohnya. Udah mulai ada ikatan di situ. Tapi yang masih santai. Nah, itu. Nanti ketika masuk ke dimensi basariyah, mulai 7 tahun ke atas, dia udah mulai terikat dengan berbagai aturan-aturan yang disebut syariat. Makanya 7 tahun udah mulai belajar tentang aturan, tata krama, akhlak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kadar akalnya. Kenapa? Dia sudah menjelang balik. Sampai umur 15. Karena batasan puncak secara umum balik itu 15. Ini basariyah. Ini udah harus bersyariat. Jadi dimensinya dimensi apa? Syariat. Jujur. Dari mulai sampai umur 15 sudah bersyariat ya. Sampai saiki. Ya kan? Jujur. Asline itu udah malal apa belum? Malal. Bayangan ceklak-cekluk ora oleh apa-apa. Malal. Malal apa semangat? Malal. Wiritan itu malal apa tambah semangat? Malal. Jangankan ada dimensi itu, tawajuhan aja. Saya survei membuktikan. Saya kalau dikir makin banyak, makin semangat, makin terus, makin males berhenti. Ketika saya berhenti, saya dengerin di belakang itu ngantuk, Jan. Nah, enak. Nah, enak. Ada yang begitu? Malau. Kaslan. Putur. Puas. Boleh. Dimensi itu. Iya. Bayangan saya 30 tahun loh, Pak. Saya ngaji kitab-kitab Arab tuh 30 tahun, Pak. Sampai sekarang masih wallahu a'lam bishawab. Terus yang akan saya dapatkan apa selama 30 tahun? Males nggak? Iya, kasar. Bosan nggak? Bosan. Wudhu lagi. Wis iso wudhu, ngaji wudhu meneh, banyu meneh. Iya.
Terus ngono wis ngono sok suci ngono kae. Endi sucimu tuh? Nggih, nggih. Montang-manting digawa taek. Uyuh, umbel, upil, belek. Terus sok-sok suci mentang-mentang apa? Enggak bersucinya pakai maun, tohirun, mutahhirun. Wah. Apa itu memang? Gimana coba? Ini di Basaria ini. Makanya nggak usah aneh kalau pengajian, kegiatan, ya begitu-gitu aja. Ramadan, digembleng katanya, di pembakaran kawas dulu, supaya nanti keluar dari Ramadan sawalan, ada peningkatan. Meningkat? Meningkat? Kembali ke habitat. Nah, di sini Pak, ini masih unsur fisik, jasmaniah. Sampai level 3 ini, dimensi 3. Makanya kita dipicu, harus naik ke dimensi kejiwaan. Nah, gula wentah jiwanya lah dimulai dengan torekoh. Ditunjukkan, ini loh jalannya. Kalau fisikmu itu kendaraan kan harus dijadikan fasilitas untuk berjalan. Ini loh jalannya. Paham ya? Nggih, nggih. Jalan itu torekoh. Tuh, ini ada dimensi ini. Ini dimensinya udah dimensi Nafsiyah, Kak. nafsiyah. Iya. Jadi urusannya sudah urusan jiwa, Pak. Di sini kita baru sadar bahwa ternyata kita mensucikan jasad kita itu enggak bisa. Jadi semestinya sampean wudu ping pira ya kan tetep ae isine tai, Pak. Iya. Dibelek isine tai, Pak. Iya. Uyuh, Pak. Umbel, Pak. Iya. Jadi yang harus itu di dimensi ini loh kita bersuci itu. Kita reko. Tazkiyatun nafsi bukan tazkiyatun jasmani. Mensucikan jiwa. Bisa. Bisa. Boten. Bisa kita. Boten. Itu masalahnya. Ini yang bisa mensucikan yang maha suci. Makanya torekoh ini hanya jalan. Kalau kamu tahu jalan tapi nggak ngambah jalan, tekan apa enggak? Enggak. Tapi kalau kamu tahu jalan, ngambah jalan, mau berjalan, dondong apa salah, duku cilik-cilik, digendong apa ditindak, apa melaku dewe timi-timi. Ditindak itu anak belum bisa jalan ditindak, ayo Le, ayo Le. Atau merangkak, asal kamu bergerak ada harokah, mending nyampe pada tujuan. Tapi kalau kamu lari kemudian di tengah jalan kelenger, nggak nyampe. Itu namanya terjebak, bukan suluk. Makanya di torekoh ini harus ada suluk. Suluk kata asal dari salaka. Makanya Darussalikin itu ciri khasnya ada tanaman salak. Ada nggak? Ada. Ada nggak salak? Ada. Man salaka torikon. Satu paket. Melaku. Nah, kalau sudah di dimensi ini, jalan kemana? Hah? Man salaka torikon, yaltamisu bihilman, sahalallahu bi torikon ilal jannah. Jannah tertinggi itu adalah liqa'ullah. Itu jannah tertinggi. Perjumpaan dengan jadi torekoh yang kita tempuh adalah jalan-jalan menuju Allah. At-toro'ik keada di anfasil khola'ik. Jalan menuju Allah sebanyak bilangan napas makhluknya Tuhan. Itu kilometernya tuh. Hitung dah napas itu makhluk ini ada ayam, ada kan pada semua punya napas tuh. Berapa itu kalau dihitung tuh? Miliar. Maka dibutuhkan tazkiyatun Nafsi. Nih ada 4. Udah nafsiyah nih. Nafsiyah. Ya.
nanti ini level berikutnya harus naik. Itu level kelima. Ketika kita di level keempat, kita diiming-imingi sama ini. Ini harus males, harus futur, harus kaslan, harus malah. Gue udah bosan, gue udah dari dulu. Gue kalau mau tinggal nyerosot, kan gue udah ada di atas. Kalau mau turun tinggal apa? Terus Pasti bisa apa tidak? bisa. Pasti bisa apa tidak? Bisa. Justru yang di bawah ini loh, kalau mau naiknya harus berusaha naik. Iya. Kalau kamu nggak istiqomah, nggak teguh pendirian, nggak bisa. Iya. Teguh pendirian itu tidak mudah kena pengaruh. Pokoknya kalau mau teguh, saya mau naik, ya kan? Kalau kamu memang mau naik, kamu harus males, harus bosen, harus putus dengan hal-hal yang sudah kamu lakukan. Ucapan selamat tinggal, masa lalu. Masa lalu. Aku nggak mungkin kembali ke masa lalu toh. Iya. Tapi kalau aku pengen tinggal nyerosot, udah pernah kok, udah tahu jalannya, tinggal nyerosot doang. Saya kalau mau ke bawah Pak, kan saya udah di atas ini. Iya. Tinggal nyerosot mau lewat tangga sini atau tangga sana. Dan saya masih pasti bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di bawah. Karena saya sudah pernah. Mungkin lebih lama saya. Kalau saya bilang malal aku, Iya. futur aku, Iya. sampai nek sing anyar-anyarane aku mungkin bikin bisa puas aku. Aku saiki lagi pengen ngene iki. Wajar apa tidak? Iya. Apa harus? Malah apa harus Pak? Harus. Kalau pengen istiqomah. Makanya harus kun pum. Kun. Iya. Tekad itu. Ini taroki. Tangan anjil mah gampang. Cisit. Iya. Yang penting udah pernah. Iya. Kalau belum pernah nggak bisa Pak. Mau lompat dari sini ke sini. Tiba ndak selesai pecah malah. Tetap harus melalui itu. Iya. Supaya ada alasan. Iya. Gua udah bosen. Kenapa? Udah pernah. Supaya ada alasan, gua udah puas di situ. Supaya ada alasan, gua udah males gitu-gitu terus. Gua kepengen yang ini. Ini baru teguh pendirian. Namanya istri. Bukan terus oleh males. Terus oleh ragil melaku. Terus oleh mandek. Iya. Paham. Oke, ini naik nanti. Ada dimensi namanya dimensi kolbiah. Iya. Udah berapa nih? 5 ya? 5 Pak. Masih 2 lagi. Ya, kolbiah ini dimensi alamat. Kamu jalan menuju Tuhan, kamu udah dikasih tahu alamat Tuhan itu ada di sini. Karena Tuhan mengatakan, la wasi'ani ardi wala samai. Walaki wasi'ani qalbul mu'min min ibadi. Bumi yang luas ini nggak akan mampu menampungku. Langit yang luas nggak mampu menampung. Bumi langit jagat raya isinya nggak sanggup menampungku. Walakin wasiani tapi yang sanggup menampungku qalbul mu'min min ibadi. Yaitu kalbunya orang-orang yang beriman kepadaku. Itu yang bisa nampung aku. Itu alamatku. Masuklah kamu ke dalamnya. Al-Kahfi. Jadilah pemuda Kahfi. Jumlahnya berapa? 7. Baru 5. 2 lagi. Nanti kalau sudah sampai di rumahnya ketemu siapa? Yang punya rumah. Sohibul Bait. Bait. Siapa? Allah. Itulah sang ilahi. Naik masuk pada dimensi uluhiyah. Terus terobos terus. Kamu akan dibawa masuk ke dalam dimensi mulkiyah. Sudah 7 lapis. Plek. Tutup. Sampai sini makhluk bisa. Selebihnya ada dimensi yang tanpa batas. Kalau ini tadi terbatas. Batasan makhluk, tek, udah nggak bisa lagi. Tapi di atas ini ada dimensi yang tanpa batas. Kenapa? Disinilah zat yang tanpa batas bisa ditemui. Baru deleng dibimbing kita,
dibimbing kita, digendong kita, karena kita nggak mampu sendiri. Nggih. Masuk lebur dalam pelukannya, beles menyatu di dalam dimensi rububiyah. Itu sang Rabbul Alamin, itu sang muhit yang meliputi alam semesta. Ketemu sampean. Kira-kira nek gak duwe rasa males, gak duwe rasa bosen, gak duwe rasa apa namanya puas dengan dunia ini, bisa nggak nyampe ke dimensi itu? Paham. Benar. Jadi justru malal, futur, dan kaslan itu bagian yang harus dimiliki oleh orang yang ingin istiqomah. Bosen aku karo dunya. Nah, aku sudah tahu ning dunya ngene iki. Loro kabeh, mumet pusing. Pening aku. Apa nek gak duwe bojo? Wah. Tapi nek ono nek kok ora rabi, aku wis bosen aku. Iya. Aku ngeloni bojo wis 3 tahun. Nek kowe ora bosen wajar baru. Nah enggak, terikat San. Ada yang namanya kemelekatan. Nggih. Enggak melaku sampean, enggak bisa disuluk sampean kalau masih ada ini. Berani katakan. Saya bosan dengan urusan itu. Aku wis suwe yo. Nggih. Aku udah puas makanan itu. Aku udah males. Nggih. Aku pengen di sini. Baru teguh pendirian. Ya. Begitu kira-kira dulur-dulur semua. Iya. Mohon maaf ya. Ngapunten. Sadurunge ngapunten. Nek bukan mau ngelawan dan bukan ini mung urun rembug. Dene akeh salahe, akeh lupute, akeh laline ya. Nggih. Di sepuro mohon maaf. Nggih. Terima kasih. Pak Yai, alhamdulillah. Justru saya tercerahkan, saya bahagia. Bahagia. Yang selama ini saya takutkan justru jadi obat. Gitu kan. Penyakit sekaligus obatnya ya dia juga gitu. Ya yang namanya malal, yang namanya futur, yang namanya kaslan itu ternyata obat juga bagi apa hal-hal yang sudah kita dilalui gitu. Di dalam perjalanan itu ketika kita taroki terus menanjak, justru itu harus ada untuk membandingkan ya, sebagai pembanding. Oh aku udah bosen gitu kan. Oh aku males untuk urusan yang begitu. Oh aku futur. Aku udah merasa puas dengan hal kayak gitu. Nggak perlu lagi aku lakukan lagi seperti itu. Yang masih belum puas mau ke pengantin anyar. Ya itu. Jadi alhamdulillah Pak Yai, terima kasih. Saya dapat pencerahan dan sekaligus obatnya gitu. Bahkan lebih dari itu ya. Kita sempat tadi dapat penjelasan tentang dimensi ilahiyah juga, rububiyah juga. Yang mana itu ya kita akan mengambah ke sana, kita akan menempuh ke sana. Kan ada ilahiyah, mulkiyah, baru rububiyah. Rububiyah betul. Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Itulah doa Sayyidiyah. Nggih. Alhamdulillah. Tercerahkan. Bahagia banget saya. Ya.